yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Selamanya. Selamanya.
tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa
yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus
esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh di negeri. Dari sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, mari kita memulaikan ibadah kita dengan mengikuti tata ibadah bentuk yang pertama. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah firman yang membimbing kita dalam Roma pasal 9 ayat 15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan,
Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa pencipta hari dan pemilik hidup kami semua, yang masih memberi kami kesempatan membuka mata, menghirup udara yang baru. Setelah sepanjang malam kami beristirahat, Tuhan telah menjaga dan melindungi kami. Dan kami bersyukur kami boleh berada di hari yang baru, minggu yang baru, hari Minggu, hari yang mulia. Di saat ini kami datang kepadamu Tuhan dalam kerendahan mengakui ada begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan dalam hidup ini. Engkau tetap setia kepada kami, menunjukkan belas kasih-Mu dalam hidup kami. Namun kami tidak bisa merespon kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami, karena apa yang kami lakukan masih terfokus pada kepentingan keuntungan diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, belajar dari kasih yang telah Engkau teladankan adalah kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat dalam kehidupan ini. Karena itu kami mengasihi bukan hanya di perkataan saja, tetapi ada tindakan-tindakan nyata yang kami lakukan oleh karena tergerak, oleh karena belas kasihan dalam kehidupan ketika melihat orang-orang di sekitar hidup kami membutuhkan uluran tangan Tuhan di tengah berbagai kemelut yang mereka hadapi, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami hanya terfokus pada diri kami sendiri, keuntungan dan kepentingan kami sendiri, tapi biarlah kasih yang telah Engkau teladankan, kasih itu juga kami mampu berlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga pengorbanan-Mu melalui peristiwa kayu salib, kasih yang begitu besar, kasih yang mengorbankan nyawa bagi kami, kasih itu pun kami miliki dalam kehidupan ini. Kami rela berkorban untuk segala sesuatu sebagai bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu ini pengakuan kami. Baharui kehidupan kami Tuhan, dan pakai hidup kami untuk terus menyampaikan kasih itu dalam kehidupan bersama yang tentunya dimulai dari kehidupan keluarga kami masing-masing. Ini kami Tuhan, ini pengakuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 25 bait 1 dan 5, Ya Allahku di cahyamu. Ya Allahku di cahyamu,
setia, penuh lumuran dosa. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik kulakukan. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 24, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyi bersama-sama dari NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun
lelas. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan hukum Tuhan dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum Tuhan. Kita sambut menyanyi bersama NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Saudara-saudaraku, marilah kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan beribadah di hari Minggu yang mulia ini. Sekalipun kami hanya mengikuti lewat pengeras suara maupun live streaming dari rumah gereja, tapi ini kami Tuhan yang selalu mau membuka hati dengan kerinduan untuk selalu mau diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya bekerja menuntun kehidupan kami semua sehingga kami bukan hanya membaca, merenungkan saja, tapi diberi kemampuan oleh pekerjaan Roh Kudus memberlakukan setiap apa yang Engkau kehendaki berdasarkan pada firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Kita dengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Penatua Ibu Heli Tambi. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di minggu ini terdapat dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Amin. Kidung Jemaat nomor 49, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia.
Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Damai di hati. Sekalipun orang masih tetap beribadah dalam suasana yang sama hampir kurang lebih 3 bulan, namun tetap ada sukacita. Amin. Sekalipun Bapak Ibu jemaat Gemim Bukit Saitun hanya bisa melihat muka Pendeta Desi lewat live streaming, tapi tentu tidak mengurangi sukacita karena pendeta juga secara pribadi rindu pas semua jemaat untuk boleh bertatap muka secara langsung. Nah, tentu situasi ini menjadi pergumulan kita bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena itu ada begitu banyak doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Dan di dalam doa itu ada satu kalimat yang selalu kita ucapkan, yaitu apa? Kita selalu bermohon belas kasihan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar situasi ini dapat ataupun segera secepat mungkin berakhir. Tapi kita tidak bisa memaksa Tuhan agar segera menyelesaikan situasi ini. Sama dengan orang bilang bahwa segala sesuatu dalam hidup ini selalu berproses, dan ketika kita menjalani proses itu dengan sukacita, ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita pun boleh ada hari ini hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Kekuatan apapun yang kita upayakan dan usahakan, kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak lagi memberi kesempatan, kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita masih boleh membuka mata menghirup udara yang baru hari ini cuma karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh bertahan sampai kurang lebih 3 bulan masih sehat-sehat semua, hanya karena belas kasihan Tuhan. Karena itu sebagai warga gereja Masa Injili di Minahasa, bagian firman yang kita baca di hari ini bahkan akan kita gumuli di sepanjang minggu berjalan ini pun diberi judul dalam Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Dan kita ada di bawah tema mingguan, mewujudkan belas kasihan Allah. Mewujudkan artinya mau menyatakan itu terwujud, memang nyata dalam kehidupan kita, karena ada begitu banyak orang yang mampu, ada begitu banyak orang yang dengan cepat mengatakan dapat sayang kasihan, tapi hanya sebatas di perkataan, di mulut saja, tapi actionnya, tindakannya sangat sulit. Karena itu mari kita belajar dari Injil Matius pasal 9 ini. Dalam ayat 35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit. Hal pertama yang Yesus lakukan yaitu mengajar. Saudara-saudara, jika kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, kita akan mendapatkan dalam pasal 5 dalam kitab Injil Matius, pengajaran-pengajaran Yesus lewat khotbahnya di bukit, mengungkapkan kata-kata ucapan bahagia yang memberikan kekuatan, penguatan bagi hidup orang percaya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bahkan berbahagialah orang yang murah hati, karena akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah.
Bahkan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Bahkan pengajaran-pengajaran Yesus di pasal sebelumnya tentang garam dan terang dunia, bagaimana juga Yesus mengajarkan tentang hal berdoa, hal kekhawatiran. Bahkan banyak hal juga yang Yesus jelaskan tentang pengajarannya, tentang hal kerajaan sorga. Di samping mengajar juga memberitakan Injil tentang kerajaan sorga, dia juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, dikatakan dia menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dia menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Orang lumpuh disembuhkan. Anak kepala rumah ibadah yang sakit pendarahan disembuhkan. Orang yang kerasukan disembuhkan. Orang bisu disembuhkan. Orang buta. Bahkan Yesus pun membangkitkan orang yang sudah mati. Memang dalam situasi waktu itu, Kang, boleh dikatakan tenaga medis sudah selepas tangan. Dan hanya Yesuslah yang mampu menyembuhkan dari segala kemustahilan yang mungkin kita lihat. Karena itu saudara-saudara, apa yang ditunjukkan oleh Yesus dalam bagian firman ini sebuah teladan bahwa ternyata apa yang dia lakukan dimulai dari hati. Karena itu dalam ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi segala sesuatu bermulai dari hati. Bermula dari hati seseorang, bukan bermula dari pikiran. Kalau orang DP hati bagus, toh DP hati bersih, maka itu pun yang akan mendorong dia untuk melakukan hal yang baik. Karena itu jangan heran ketika ada orang bilang, lain di bibir, lain di mulut, lain di hati. Karena terkadang apa yang kita ucapkan nyenak begitu pat orang hati. Orang mampu bilang dapat sayang, semua orang pun juga bisa, bahkan berkali-kali, beratus kali orang bisa mengatakan itu. Tetapi tidak ada tindakan dari apa yang kita lakukan. Nah saudara-saudara, kita boleh belajar dari tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh pejuang kemanusiaan. Martin Luther King, dia pejuang diskriminasi, hak asasi manusia. Dia pun yang memperjuangkan, bahkan dalam pidato populernya dia katakan I have a dream. Bahkan juga saya bisa mengambil inspirasi dari seorang Mother Teresa. Mother Teresa pernah mengatakan, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Apa artinya? Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan penuh love, cinta. Kalau orang sobat pikir ini tak mau baking, so yang besar-besar, terkadang pun itu yang memotivasi kita hanya karena terdorong ada sesuatu yang kita inginkan, harapkan dari apa yang mau kita lakukan. Karena itu segala sesuatu situasi dimulai dari seperti kata Mother Teresa, peace begins with a smile. Damai dimulai dengan senyuman. Kalau membuka hari le pun kong so muka-muka brot, so ada senyuman, so ada sukacita itu. Kita ingat pembacaan kita minggu lalu tuh, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kemurahan, dan mampu menguasai diri kita. Nah karena itu, dalam kehidupan yang kita jalani ini, firman Tuhan katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu dengan berbagai profesi, talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, mari kita bekerja dengan penuh ketulusan. Mari kita bekerja dengan penuh kasih dalam kehidupan ini. Menjadi pekerja-pekerja Kristus, bukan nanti jadi pendeta, bukan nanti jadi penatua syamas melayani dalam bidang gereja, tapi menjadi pekerja-pekerja Kristus itu pun nyata
lewat profesi yang sementara kita lakukan. Apakah orang PNS, sopir, tukang buruh, pebisnis toh? Mari orang lakukan dengan penuh love, cinta, dengan penuh kasih. Orang kalau memiliki kasih toh, dia bilang kalau orang memiliki kasih maka dia akan memandang kehidupan ini dengan optimis. Dia tidak akan jadi pesimis dengan situasi keadaan yang berubah luar biasa. Tapi dia akan tetap yakin bahwa segala kemustahilan pun itu dapat dibuat tidak mustahil oleh Tuhan Yesus. Karena itu kepastian di tengah situasi pandemi COVID-19 yang kita alami ini, kepastian untuk obat COVID-19 ini belum ada. Tetapi dalam Tuhan ada kepastian. Dan kapan waktunya itu, orang yang boleh mau paksa Pak Tuhan. Cara dan waktu yang telah Tuhan tentukan untuk menjawab apa yang kita gumuli dalam kehidupan ini. Menjadi tugas tanggung jawab kita sekali lagi. Mari kita menjadi pekerja-pekerja Kristus yang rela berkorban. Dalam kehidupan ini, rela berkorban berarti kita memiliki kasih dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 116, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Dan sambil kita memberi persembahan, kita muliakan Tuhan, menyanyi bersama NKB nomor 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik. Engkaulah Tuhan Allah kami, sandaran penghidupan dan pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu boleh beribadah di hari Minggu ini, beribadah di rumah kami masing-masing, bahkan boleh beribadah di gereja sebagai petugas beribadah di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam bagian peribadatan ini kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan membawa persembahan Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan dengan membawa persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu dan boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan. Meskipun dalam situasi yang terbatas dan sulit ini Tuhan, kami boleh bersukacita Tuhan.
dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan dalam setiap rencana-rencana, setiap pekerjaan-pekerjaan kami, dan semuanya itu boleh berkenan dan boleh berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami kepadamu yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Kita ikuti pembacaan pokok-pokok doa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang menjadi pokok-pokok doa di hari ini 7 Juni 2020, hari ulang tahun dari tanggal 1 Juni sampai dengan 7 Juni 2020. Ibu Shanda Olvi Ota, Bapak Sampel Manuel Anto, Adik Kristianu J. Panese, Ibu Yuliana Maras, Bapak Jamie Tongkeles, Adik Valen El Nino Panese, Bapak Yudison Budiman, Bapak Elias Sengke, Bapak Marino, Bapak Dedi Lumentut, Bapak Joni Malonda, Ibu Juria Kolondam, Saudari Putri Heatubun, Adik Yonatan Buka, Bapak Edwin Umbo, dan Ibu Yonita Yosefin Akai, Ibu Susana Dili, dan Ibu Jane Seko. Syukur yang memberikan persembahan syukur Ibu A. Tumewu Tumiwuda, syukur keluarga Paendong Mumek, syukur hari ulang tahun ke-11 Adik Marvel Rashid, syukur untuk pembangunan keluarga Mautang Wisang, syukur hari ulang tahun ke-45 Ibu Shana Mei Twi Ota, syukur hari ulang tahun ke-19 Saudari Putri Heatubun, syukur hari ulang tahun keluarga Walangitan Posende, syukur hari ulang tahun Sadiri Meifa C. Kawung, syukur hari ulang tahun ke-41 Bapak Edwin Umbo, syukur hari ulang tahun ke-9 Adik Valen El Nino Panese, syukur hari ulang tahun ke-8 Adik Kristianus Junior Panese, syukur keluarga Kedubun Slat, syukur keluarga Suot Maras, syukur hari ulang tahun ke-49 Ibu Meiske Lengaring, syukur hari ulang tahun ke-71 Bapak Tumon Ngabalin, syukur keluarga Salombe Pantau, syukur hari ulang tahun ke-56 Bapak Joni Malonda, syukur hari ulang tahun pernikahan ke-7 keluarga Malonda Bulambae, syukur hari ulang tahun 60 Bapak Marino, syukur hari ulang tahun 33 Ibu Meini Maisya Limper, yang memberikan perpuluhan keluarga Masinambo Pandegirot, keluarga Walintukan Tompodung, keluarga Taogan Bomboa, keluarga Pusung Kindangen, keluarga Legi Andaria, Penatua Dece Debi Mautong Esos ME, Bapak Alex Elungan, keluarga Panggemona Sofian, keluarga Ibu Alwina Gaweng Sake, keluarga Malonda Pondaa, keluarga Boyke Masinambo Runtu Langkai, dan keluarga Sega Manopo. Selanjutnya KPK dan KPPG, keluarga Tendean Mamahit, keluarga Rashid Ndolu, keluarga Mautang Kogaam, keluarga Mautang Wisang, keluarga Rincap Paat, keluarga Rincap Tani, keluarga Kalangi Rincap, keluarga Panese Kapada, keluarga Runtulalo Onibala, keluarga Kaunang Matantu, keluarga Yonatan Lamensina, keluarga Walintukan Kaunang, keluarga Elungan Rondonumu, dan keluarga Sabda Mantiri. Demikianlah pokok-pokok doa hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena berkat-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan itu yang boleh kami syukuri, dan kami boleh mengembalikannya dalam bentuk persembahan syukur, bahkan sampul-sampul syukur, hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun pernikahan, bahkan berbagai hal dalam keberhasilan di tengah tugas dan pekerjaan kami. Kami memberi dengan ketulusan, dengan kesungguhan untuk terus menopang pekerjaan pelayanan gereja Tuhan dalam persekutuan Jemaat Gemim Bukit Saitun Wanea Bumingiur, bahkan sampai ke arah wilayah dan sinode. Dan kami yakin Tuhan Engkau sumber berkat
akan terus memberi berkat yang melimpah ruah dalam kehidupan kami semua. Ketika kami dengan sukacita memberi tanpa bersungut dan mengeluh. Terutama kami minta Tuhan berkat kesehatan, kekuatan dalam kondisi yang prima boleh menjadi bagian hidup kami semua. Karena itu diberkati persekutuan Jemaat Gemim Bukit Saitun. Engkau berkati dari anak-anak balita sampai kepada yang lanjut usia. Tuhan mengenal keberadaan kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, apa yang kami butuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup kami. Bahkan bergumul oleh masalah-masalah dalam hidup rumah tangga, menghadapi suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak adik, saudara bersaudara, bahkan pun orang-orang di sekitar kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau beri kami kekuatan dan keteguhan iman untuk terus memandang kepada Tuhan, karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang akan menjawab setiap apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Karena itu Engkau berkati pelayan-pelayan Tuhan yang terus melayani di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Memberkati badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Saitun, mulai dari Ketua, Pendeta Ibu Sarce Masinambo Pandegirot STH, bersama seluruh badan pekerja, Penatua dan Siamas dari kolom 1 sampai kolom 13, Penatua Bipra Jemaat, komisi-komisi kerja Jemaat, Kosto dan pegawai gereja, tim doa dan UPK di tiap-tiap kolom dari kolom 1 sampai 13 diberkati oleh Tuhan. Kiranya kami terus bergandengan tangan, kami menjadi pekerja-pekerja yang penuh dengan kasih dalam kehidupan ini. Bahkan dengan berbagai profesi dan talenta yang Tuhan percayakan kami miliki, kami pun mengerjakan itu dengan penuh kasih, sehingga orang lain pun boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui apa yang boleh kami lakukan dan kerjakan. Karena itu Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai di tempat di mana kami berdomisili. Tuhan kiranya menolong dengan berbagai usaha dan upaya yang mereka lakukan menuntaskan, bahkan memutus mata rantai COVID-19 ini. Karena itu Tuhan, hikmat, kearifan dan kebijaksanaan jadi para pemimpin, jadi bagian dari para pemimpin-pemimpin kami. Bahkan Tuhan, kami terus berdoa bergumul bagi Provinsi Sulawesi Utara, kota kami yang kami cintai, Kota Manado. Tuhan kiranya menolong dari virus yang terus menyebar, meluas. Bahkan belum ada kepastian untuk penanganan lewat obat-obatan. Tapi kami percaya Tuhan, kepastian ada di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau menolong kami semua, agar kami pun boleh dan mampu menyatakan belas kasih itu kepada orang-orang yang sudah berstatus positif maupun PDP dan ODP. Tuhan kiranya menghadirkan kami dengan berbagai talenta dan karunia yang kami miliki, supaya Tuhan mereka merasa tidak terasing dengan keberadaan mereka, tapi mereka pun berjuang untuk keluar dari situasi yang sementara mereka alami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tak menjaga perdamaian satu dengan yang lain di tengah situasi ini. Bahkan Tuhan memberkati para dokter medis dan juru rawat. Mereka ada di garda depan membantu para pasien yang sementara dirawat. Berikan juga kondisi yang prima bagi mereka Tuhan. Ada banyak keluarga yang menunggu mereka di rumah. Karena itu Tuhan, kami mohon, biarlah jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan itu semua. Karena itu Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami semua di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kami tetap memiliki belas kasihan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kami tidak akan cuek, tidak akan seolah-olah tidak peduli dengan keadaan mereka. Tapi biarlah belas kasihan yang telah Tuhan nyatakan, Tuhan teladankan dalam kehidupan ini, maka belas kasih itu pun kami miliki. Bukan hanya lewat perkataan, tapi tindakan-tindakan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati jemaat Gemim Bukit Saitun yang bergumul karena sakit, baik di rumah mereka masing-masing, di rumah-rumah sakit yang belum bisa kami jangkau Tuhan. Kami percaya kami terbatas adanya, tapi kasih dan kuasa-Mu Bapa yang tidak terbatas itu mampu menjangkau mereka yang sakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan. Kami meminta bukan karena kami layak, tapi karena Tuhan Yesus yang melayakkan kami.
Karena itu Tuhan, Engkau kiranya juga memberkati orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan, yang disapa anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, fakir, miskin, janda dan duda, orang-orang terlantar, orang-orang yang terkungkung dalam penjara. Oh Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Bapa kiranya menjadi bagian kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena jalannya ibadah lewat live streaming boleh terlaksana. Berkati tim multimedia yang boleh ada di pagi hari ini. Bahkan juga kolom yang boleh bertugas, Penatua dan Siamas kolom 8 dan juga Siamas kolom 6 yang boleh ada. Diberkati dalam kerja pelayanan mereka. Diberkati di tengah kehidupan keluarga dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Bahkan juga diberkati kostor, diberkati juga semua yang boleh mengambil bagian beribadah, mengikuti ibadah baik di rumah maupun di dalam gedung gereja saat ini. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami akan beraktivitas di hari ini, bahkan di sepanjang minggu berjalan ini. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, menjadi bagian kehidupan kami semua. Ini kami Tuhan, dengan segala keberadaan hidup kami sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah di saat ini. Saya mengajak kita berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dari NKB nomor 197, Besarlah Untungku, bait 1 dan 2. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara
damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah di hari Minggu di saat ini. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini sudah boleh berlangsung dengan baik dalam perkenanan Tuhan. Dan untuk itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Bukit Zaitun, para pelayan khusus yang ada bersama-sama bertugas di pagi hari ini, dan seluruh jemaat yang boleh beribadah baik itu di rumah gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing lewat live streaming, tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Balintukan Tompodung STH yang sudah melayani kita di ibadah pagi ini, sudah memimpin ibadah. Tuhan Yesus senantiasa akan memberkati Ibu Pendeta dalam segala tugas kerja bersama dengan seisi keluarga. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kepada Ibu Pendeta, dan diberikan juga terima kasih kepada kostor, para pelayan khusus yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, lebih khusus kepada tim multimedia yang tentunya dikoordinir oleh Penatua, Bapak Penatua Andreas Kedubun, yang sudah boleh meliput ibadah di pagi ini sehingga boleh terselenggara dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan
kisah perjalanan gelombang dunia